Halo semuanya, selamat datang di Hobby Club bareng gua Arda. Episode kali ini kita bakal bahas mobil yang wah gila sih, udah rame banget diomongin dan udah banyak banget di request sama teman-teman, yaitu Neo VQS Advance Pack. Kalau secara konsep, Advance Pack ini sama dengan kit Mini 4WD Starter Pack, tapi bedanya part-part yang dikasih di sini, yang kita dapat di sini jauh lebih bagus lagi. Contohnya FRP yang lebih banyak dan juga motor yang udah masuk kategori DAS series, yaitu Light DAS. Sementara kalau di Starter Pack masih banyak part plastik dan juga motornya masih Tune series. Oke, kalau untuk basisnya sendiri, untuk basicnya menggunakan model Neo VQS. Jadi ini adalah rilis ketiga setelah Neo VQS Basic dan juga Neo VQS Japan Cup 2020. Kayaknya Tamiya gencar banget ya untuk ngerilis seri-seri dari Neo VQS. Oke, tanpa berlama-lama lagi, sekarang kita akan lakukan unboxing. Sebelumnya gue mau ngingetin untuk subscribe dan juga follow gue di Instagram supaya gue semangat terus untuk bikin konten Tamiya Mini 4WD. Tada! Wah, partnya banyak banget. Sekarang kita langsung bahas satu persatu. Mulai dari pelek dan juga bannya. Keduanya memiliki tipe low profile dengan ukuran small. Untuk bannya, kompon yang didapatkan adalah super hard. Dan untuk velgnya, kita mendapatkan tipe penampang A-spoke dengan ABS warna kuning. Lalu berikutnya sasis. Sasisnya juga memiliki bahan ABS, jadi ini bukan sasis reinforce. Untuk warnanya pun sama dengan VQS Basic, yaitu warnanya hitam. Lanjut untuk body Neo VQS-nya kita mendapatkan cukup unik ya. Ini warnanya clear black atau hitam nerawang, berbeda dengan Neo VQS yang basic. Mantap. Untuk kelengkapannya, ini bukan kelengkapan standar sih namanya, ini kelengkapan advance ya. Motornya kita mendapatkan motor Light DAS. Untuk propeller shaftnya pun sudah dapatkan tipe yang hollow, jadi propeller shaftnya lebih ringan dibandingkan propeller shaft yang biasa. Untuk rasio gearnya kita mendapatkan gear dengan rasio 3,7:1. Nah ini cukup aneh, kenapa Tamiya nggak ngasih kita gear 3,5:1 ya, padahal top speednya bisa lebih dapet tuh kalau pakai gear 3,5:1. Anyway, lanjut kita mendapatkan 4 buah mass damper. Lalu kita mendapatkan roller plastik dengan ukuran 13 mili, warnanya hitam. Dan terakhir kita juga mendapatkan cap screw. Jadi kita dapat screw yang warnanya hitam yang bahannya lebih kuat daripada screw biasa. Wih, ini dia nih FRP set. Jadi FRP-nya udah lengkap ya, mulai dari rem belakang, terus underguard untuk bagian depan dan belakang menggunakan tipe FRP Super X. Lalu ada juga FRP untuk pemasangan mass damper di bagian samping sasis. Dan terakhir ada juga satu pasang multi roller stay FRP untuk bumper depan dan juga bumper belakang. Untuk remnya kita mendapatkan dua tipe busa ya, warna merah dan juga warna biru. Sepertinya karakter pengeremannya agak beda. Oke, lanjut untuk A-parts. Warnanya juga unik, ini adalah clear yellow atau kuning nerawang. Tapi kalau secara isinya atau secara komponennya sebetulnya sama dengan kit Neo VQS yang lain. Mulai dari gearboxnya, akar depan, akar belakang, sampai dengan roller bawaan dari kit Neo VQS. Lanjut ke stiker. Stikernya cukup minimalis ya, lebih sedikit daripada Neo VQS yang basic, walaupun bahannya sama-sama stiker metalik. Yang terakhir adalah buku manual. Untuk Advance Pack ini benar-benar buku bentuknya. Kalau biasanya yang kita dapetin manualnya hanya kertas yang dilipat-lipat, ini karena banyak spare part yang harus dirakit, jadi kita dapat dalam bentuk buku. Wih, banyak banget partnya. Sekarang kita akan mulai ngerakit. Gue akan lepasin dari cetakan plastiknya seperti biasa, tapi untuk perakitannya agak beda. Gue mau bikin sesinya seperti perakitan STO. Jadi mulai dari sasis, lalu bumper depan dan juga bumper belakang, supaya teman-teman nggak bosen nontoninnya. Oke, kalau gitu langsung aja kita rakit. Ada satu hal tadi yang belum gue sebut soal partsnya. Jadi ternyata crown gear atau corona gearnya yang kita dapatkan di sini sudah bahan karbon beserta pinion gearnya. Nah, ini ternyata partnya lebih seru lagi ya. Oke, sekarang kita akan mulai rakit.
Akhirnya perakitan dari Neo VQS Advanced Pack selesai juga nih. Walaupun partnya banyak, tapi ternyata masih cukup mudah untuk ngerakitnya. Dan wah, menurut gue ini adalah mobil yang gokil banget, keren banget, warnanya kombinasinya bagus, dan yang paling penting ini adalah tiket untuk teman-teman semua masuk ke dunia STO. Jadi teman-teman tuh nggak perlu lagi untuk mikirin part apa aja yang harus dipakai, kalian tinggal beli kit ini dan kalian bisa bermain di kelas STO. Tentu saja masih banyak ya part-part yang bisa di-upgrade seperti penggantian FRP menjadi bahan yang karbon, lalu roller plastik ini juga bisa diganti ke bahan aluminium. Tapi kalau dari secara spesifikasi, mobil ini udah masuk banget di kelas STO. Oke, satu lagi hal penting yang harus kita periksa dari mobil ini adalah bobotnya. Dan ternyata dengan semua part upgrade yang sudah terpasang, termasuk damper, bobotnya masih cukup ringan, yaitu 113 gram. Jadi mobilnya masih cukup gesit nih harusnya di track. Oke, untuk test run-nya memang tidak akan gue lakukan sekarang, sorry banget. Gue akan lakukan di episode berikutnya, gue akan bandingin performa mobil ini dengan mobil yang sudah gue rakit, yaitu Neo VQS Japan Cup yang sudah dibikin STO. Dan satu lagi penantangnya adalah Spin Cobra. Spin Cobra ini walaupun spesifikasinya sedikit lebih tinggi, tapi gaya perakitannya sebetulnya masih sama dengan Neo VQS Advanced Pack. Dan kebetulan untuk motornya pun hanya menggunakan tune series, yaitu Atomic Tune. Jadi harusnya larinya nggak beda jauh ya. Oke, kalau gitu sekarang gue pamit dulu. Thank you banget untuk teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir video. Jangan lupa tonton episode di minggu depan untuk melihat performa dari mobil ini. Sekarang gue pamit dan sampai jumpa di episode berikutnya.